Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dengan Pak Mus di video pembelajaran. Bagaimana kabarnya anak-anakku, khususnya siswa kelas 4 SDN 019 Sematang Tinggi. Bapak harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat agar dapat mengikuti pembelajaran daring atau online dengan baik. Kali ini Pak Guru ingin menerangkan tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Selamat mengikuti. Kalian mungkin di sini anakku agak sedikit heran-heran, Pak Mus pakai ikat kepala apa ini? Jadi perlu Pak Mus kenalkan kepada kalian bahwa di sini Pak Mus memakai ikat kepala ciri khas suku Madura. Jadi ciri khas suku Madura. Kalau kemarin Pak Mus memakai ikat kepala suku khas Jawa pada materi kalau nggak salah pembelajaran 5 ya. Terus kemudian sekarang pakai ikat kepala khas Madura yang kita sebut namanya ikat kalau di Madura sana. Jadi mungkin anak-anak sekalian tahu budaya bangsa Madura, dia budayanya yaitu kerapan sapi atau mungkin lomba lomba lari sapi. Terus kemudian Pulau Madura itu ada di daerah Jawa Timur, anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja kita masuki materi kita, yaitu tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi untuk subtema 1 sudah selesai, kita masuk ke subtema 2. Di sini ada dua materi juga. Yang pertama tentang IPA. Jadi untuk materi yang awal yaitu manfaat sungai dan pohon. Mungkin anak-anakku sudah tidak asing lagi yang namanya sungai juga pohon, tapi apa sebenarnya manfaat sungai dan pohon itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Ini sungai, terus di sini pohon. Manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Sungai yang pertama penampung air. Menampung air agar supaya air hujan itu tidak banjir. Jadi kalau sungainya besar, kalau sungainya dalam, sungainya lebar, maka potensi untuk banjir itu kecil. Tapi kalau sebaliknya, sungainya tidak ada atau mungkin dangkal, gara-gara banyak sampah yang masuk ke sungai, maka potensi banjir itu semakin besar. Jadi anak-anak sekalian itu menampung air untuk manfaat sungai. Yang kedua, sungai sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini adalah sungai sebagai pembangkit listrik adalah sungai yang dibuat bendungan, artinya dibendung. Sungai itu dibendung atau mungkin diberi kayak tembok di sini, sehingga sungai terhalang, sehingga menjadi seperti pukulan air yang sangat besar, yang sangat luas. Nah, kemudian kasih lubang. Nah, lubang itu dialirkan ke suatu saluran air. Nah, di situ kan terus kemudian dipasang kipas. Otomatis jika air tersebut melewati kipas, maka mengakibatkan kipas kan berputar. Setelah kipas itu berputar, kipas dihubungkan dengan turbin dihubungkan juga dengan generator, sehingga generator itu berputar. Nah, dari berputarnya generator tersebut mengakibatkan terjadinya gaya listrik, anak-anak sekalian, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, manfaat sungai yang ketiga yaitu sebagai sumber pengairan pada sawah atau irigasi ya. Kalau di sini mungkin anak-anakku kalian jarang terlihat di sini. Di daerah kita ini irigasi tidak ada. Tapi di daerah Jawa sana sungai itu kemudian ada yang kita sebut namanya kayak dibendung juga, kemudian nanti dialirkan ke sawah-sawah. Yang keempat, pencegah banjir. Yang tadi kamu sampaikan, kalau sungainya lebar besar, maka bisa dijadikan untuk alat untuk pencegah banjir. Yang kelima, sumber bahan bangunan berupa pasir dan kerikil. Jadi mungkin anak sudah tahu bahwa sebetulnya pasir dan kerikil itu berasal dari sungai.
seperti orang penambang pasir dan penambang kerikil. Cuman hal ini wajib harus tidak boleh sembarangan menambang pasir dan kerikil. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan kalau tidak mengikuti aturan atau mungkin sembarangan untuk menambang pasir dan kerikil, maka mengakibatkan tanah longsor. Ini ada 5 manfaat sungai, kemudian manfaat pohon bagi manusia. Manfaat pohon bagi manusia yang pertama, mencegah banjir dan erosi. Jadi berkaitan pohon dan sungai. Mencegah banjir dan erosi. Yang kedua, pencegah kesuburan tanah. Oke, kenapa kok disebut pencegah banjir dan erosi? Karena di sini tanah yang ada pohonnya dia akan gembur sehingga bisa menyerap air dengan baik. Kemudian pencegah erosi juga. Jadi tanah-tanah yang miring atau mungkin keadaannya landai seperti ini, kalau tidak ditanami tumbuhan maka akan berpotensi untuk erosi. Kenapa demikian? Karena terkikis oleh air nanti. Tetapi apabila ada tumbuhan atau tanaman di atasnya, maka akan mengurangi terjadinya erosi. Ini untuk manfaat pohon bagi tanah tadi atau bagi manusia. Yang kedua untuk manfaat pohon yaitu menjaga kesuburan tanah. Kenapa kok pohon itu bisa menjaga kesuburan tanah? Karena kalau misalnya kita tanam maka tanah ini kan menjadi gembur oleh apa? Oleh akar-akar tumbuhan tadi. Yang ketiga, penghasil oksigen. Sudah Pak serangkan mungkin di pembelajaran 6 subtema 1 kemarin, yaitu pohon juga menghasilkan oksigen. Pencemaran zat. Nah, jadi zat-zat di udara atau zat-zat beracun yang ada di udara itu bisa dihisap oleh pohon, oleh zat oleh daun yang ada di pohon. Kemudian yang kelima, sebagai sumber bahan peralatan rumah tangga. Jadi yang kita manfaatkan biasanya sebagai peralatan rumah tangga yaitu kayunya. Kayunya bisa kita buat sebagai pintu, sebagai meja, kursi, terus kemudian bisa sebagai jendela atau mungkin bahan-bahan yang lainnya berkaitan dengan. Ada 5 manfaat sungai dan 5 manfaat pohon. Kemudian pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anakku coba amati gambar ini. Ini adalah apa ini kira-kira sekalian yang bisa kalian amati di sini. Ini adalah penjual bakso ya. Jadi penjual bakso keliling. Kenapa keliling? Karena di sini ada rodanya, jadi bisa disorong kemana-mana keliling. Tapi di sini ada benda yang berwarna hijau. Ini tidak aneh lagi, ibu-ibu kita sering memakainya untuk memasak. Kebetulan penjual baksonya juga untuk memasak juga. Apa ini anak sekalian? Ini yang kita sebut namanya gas LPG. Gas LPG ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang perubahan energi. Jadi sedikit tadi kenapa ini tentang perubahan energi. Kita menggunakan gas ini digunakan untuk memasak. Yaitu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas atau energi ada apinya ya, energi panas, sehingga dia memanaskan panci tempat untuk memasak bakso. Jadi dari kimia gas terus kemudian dia menjadi api menjadi panas. Ini perubahan energi. Nah, perubahan energi lainnya itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama contohnya ini setrika. Adik kita lagi mensetrika, di sini dia menggunakan setrika listrik. Setrika listrik dia ada perubahan energi, yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, kalau zaman dulu mungkin tidak pakai setrika listrik,
tapi pakai setrika arang. Nah itu dari arang yang panas itu kemudian diinduksikan ke tempat setrikaan tadi sehingga menjadi panas akan dibakar. Yang kedua, pembuatan garam. Pembuatan garam biasanya nih di pantai-pantai. Pembuatan garam bagaimana? Pembuatan garam itu kita laksanakan juga di semester pertama untuk membuat garam, yaitu sang petani garam tadi ketika pas air laut pasang itu dia masuk ke dalam tambak garam air laut. Nah ketika surut maka air lautnya itu menjadi tertampung di tambak garam tadi. Nah, keesokan harinya ketika panas, maka panas matahari mengakibatkan air yang ada di tambak garam tadi menguap. Nah, setelah menguap, air habis airnya, maka menjadilah kristal-kristal garam seperti ini. Nah, ini perubahan dari energi panas menjadi energi kimia. Berikutnya ikan bakar, ayam bakar dan sebagainya. Ini perubahan energinya dari energi kimia ke energi panas. Energi kimia itu apa? Dari arang, kemudian dia dipanaskan menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi gerak. Ini contohnya membuat jus. Jadi kita colokkan blender berputar, bergerak. Ini perubahan energi dari listrik menjadi energi gerak. Contoh lain mungkin kipas angin atau mungkin pompa air juga energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya yaitu menerbangkan layang-layang. Menerbangkan layang-layang ini energi gerak menjadi energi gerak karena angin tadi bergerak menimbulkan energi gerak, juga bisa menggerakkan layang. Jadi energi gerak menjadi energi gerak. Berikutnya pembangkit listrik tenaga air yang sudah kita singgung tadi, yaitu tadi air dibendung sehingga menjadi banyak debitnya, kemudian disalurkan ke sini. Nah, sehingga ini berputar, kipasnya ini berputar, turbin berputar, dinamo berputar, masuk ke sini menjadi arus listrik yang kita sebut namanya aliran. Ini energi gerak, dari energi gerak ya, menjadi energi listrik. Jadi bergerak ini turbinnya, terus kemudian dirubah menjadi energi listrik. Berikutnya ini radio. Mungkin anak-anakku sekalian sering mendengar radio. Ternyata energi radio itu berasal dari energi listrik. Jadi kalau radio tidak ada baterainya atau mungkin tidak ada listriknya, PLN-nya, maka dia tidak akan bisa berbunyi. Jadi energi listrik itu perubahan dari radio, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor mungkin kita tahu dia pakai bensin atau premium atau mungkin Pertamax. Nah itu kan bahan-bahan kimia, barang kimia, terus kemudian dia bisa melakukan pembakaran, terus kemudian dia bergerak. Jadi energi kimia menjadi energi gerak. Nah ini kipas angin sama dengan tadi blender tadi, itu energi listrik menjadi energi gerak. Dari listrik kita colokkan, terus kemudian dia kipas anginnya berputar. Nah ini lilin yang kita bakar, itu lilin ini adalah energi kimia. Ini dari minyak bumi, salah satu dari minyak bumi dibuat lilin, terus kemudian dibakar menimbulkan cahaya. Dia dari energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, sudah selesai anak-anak sekalian untuk IPA-nya. Sekarang kita lanjutkan IPS. Untuk IPS kita belajar tentang sumber daya alam. Ini sudah sering kali kita bahas ya, sumber daya alam. Jadi sekarang kita bahas lagi agar anak-anak sekalian lebih paham tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam bisa kita klasifikasikan menjadi bermacam-macam. Yang pertama sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi ada dua sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seringkali. Apa contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya ini pertanian padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang,
bawang merah, bawang putih, cabai. Ini semua bisa diperbarui. Jadi bisa ditanam kembali. Agar supaya banyak bisa ditanam kembali. Kalau pengen padi, tanam padi, pengen jagung, tanam jagung, pengen kacang tanam kacang tanah, dan selanjutnya. Selain pertanian, ada perkebunan. Perkebunan contohnya teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, anggur. Ini perkebunan. Mungkin masih ingat antara perkebunan dengan perbedaan perkebunan dengan petani. Kalau perkebunan ini biasanya dia manennya berkali-kali. Contoh teh itu kan berkali-kali, cengkeh juga berkali-kali, kopi juga berkali-kali, kelapa sawit juga berkali-kali, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, dan anggur. Perkebunan. Kalau pertanian biasanya sekali panen padi, sekali panen jagung, kacang tanah, sekali panen kedelai, singkong, sekali panen. Kemudian perikanan ada gurami, patin, emas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, ikan, dan lobster. Ini kalau ingin diperbarui, tinggal kita mengembangbiakan anaknya, gurami, patin, emas, dan selanjutnya. Kemudian hutan, sumber alam yang kita perbarui, hutan bisa kita tanam kembali atau kita reboisasi. Jadi contohnya jati, mahoni, ulin, rotan, damar, bitus, gaharu, ranti, cendana, dan bakau. Terus kemudian yang berasal dari peternakan, ayam, bebek, sapi, kerbau, kambing, lebah madu, ulat sutra, domba, kelinci. Nah, ini semua adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya dia tidak akan pernah habis asalkan kita mau membudidayakan. Asalkan kita mau mengembangbiakannya, maka sumber daya alam ini tidak akan habis sampai kapanpun. Terus kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya ini berasal dari logam, non-logam, industri. Logam ini biasanya barang tambang ini tidak dapat diperbarui seperti emas, perak, mangan, nikel, pasir besi ya, platina, timbal, dan timah. Ini semua tidak dapat diperbarui. Yang non-logam, aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam, atau namanya tabung gas tadi, yang untuk masak penjual bakso tadi juga termasuk dia memakai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi artinya kalau tidak dapat diperbarui seperti ini, kita menggunakannya harus sehemat mungkin atau seperlunya saja. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan habis, maka anak kita tidak akan kebagian. Yang dari industri berlian, belerang, fosfat, gamping, berkapur, yodium, asbes yang tidak dapat diperbarui. Jadi semua ini sebenarnya dari barang tambang yang kita ambil dari perut bumi, makanya persediaannya terbatas. Karena apa? Ini semua berasal dari sisa-sisa fosil dari jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Contoh kecil saja minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari fosil atau dari bekas sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu, kemudian dia menjadi minyak. Tapi ini jangka waktunya lama, tidak langsung misalnya ada yang dikuburkan misalnya terus kemudian besok jadi minyak, enggak. Jadi menunggu sampai jutaan bahkan miliaran tahun baru kemudian bisa menjadi minyak bumi. Nah, sekalian, makanya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita harus menggunakannya sebijak mungkin, sehemat mungkin, atau seperlunya saja. Jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti akan habis, karena jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya sangat terbatas, sehingga nanti dikhawatirkan kalau tidak ada di muka bumi akan habis. Anak kita tidak kebagian. Kalau tadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya, sekarang sumber daya alam kita klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Nah, apa saja? Ada dua juga, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Kalau dari asal katanya bio ini adalah hidup, berarti sumber daya alam hayati itu
Contoh hayati itu adalah makhluk hidup. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini contohnya. Contohnya dari hewan dan tumbuhan. Nah, yang dari hewan, contohnya ayam, sapi, kambing, kelinci, bebek, ini termasuk sumber daya alam hayati atau biotik. Yang dari tumbuhan, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tebu. Ini berasal dari tumbuhan. Ya. Kemudian sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati atau abiotik ini kebalikan dari biotik karena ada A-nya, menjadi non hayati atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Makhluk yang tidak hidup. Nah, ini asalnya fosil. Fosil menghasilkan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu, itu kita sebut namanya fosil. Itu bisa menghasilkan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian mineral itu bisa menghasilkan biji besi, biji emas, biji timah, biji nikel, biji perak, batuan mulia, permata, batu safir. Ini batu-batuan semua itu berasal dari mineral. Matahari, sinar matahari. Terus kemudian udara, angin, air. Ini contohnya sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup, karena semua bukan makhluk hidup. Fosil, mineral, matahari, udara, angin ini bukan makhluk hidup, ia non hayati atau kita sebut namanya abiotik. Sumber daya alam berupa bahan tambang. Nah, sumber daya alam berupa bahan tambang. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Contohnya bahan tambang organik antara lain batu bara, minyak bumi, gas, batu kapur, dan aspal. Ini contohnya. Ini bahan tambang organik. Bahan tambang organik itu berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Bisa menghasilkan nanti batu bara, minyak bumi, gas, batu kapur, dan aspal. Barang tambang logam adalah barang tambang yang terbentuk karena adanya unsur-unsur logam dalam bumi. Contohnya bahan tambang logam antara lain emas, perak, nikel. Jadi ini bukan dari makhluk hidup, tetapi dia berasal dari unsur-unsur logam yang ada di dalam bumi. Contohnya adalah emas, perak, nikel, besi, dan timah. Yang ketiga, bahan tambang anorganik non logam adalah bahan tambang yang terbentuk dari unsur anorganik non logam yang terkandung dalam bumi. Contohnya bahan tambang anorganik non logam antara lain batu apung, belerang dari gunung berapi ya, yodium, intan, marmer. Ini adalah barang tambang non logam anorganik juga. Nah, pemanfaatan bahan tambang. Ternyata bahan tambang itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Bahan tambang salah satu contohnya batu gamping. Batu gamping itu batu kapur. Ini sebagai bahan bangunan. Jadi untuk membuat bangunan biasanya dia menggunakan batu gamping sebagai pelekat pasir dan batu bata. Kemudian marmer ini sebagai hiasan atau mungkin sebagai bahan bangunan rumah atau mungkin meja dan sebagainya. Batu apung sebagai bahan bangunan hiasan. Gipsum juga, anak-anakku, gipsum itu biasanya untuk plafon rumah sebagai bahan batu plafon dan hiasan rumah. Jadi ada yang plafon rumahnya warna putih, misalnya di atas ada hiasan-hiasan terbuat dari gipsum. Tanah liat ini sebagai bahan batu bata. Jadi batu bata dibuat dari tanah liat. Genteng juga, kalau sekarang genteng pakai multiroof, tapi kalau zaman dulu tanah liat. Batu bata, genteng, gerabah, tahu gerabah ya, kerajinan alat-alat rumah tangga seperti contoh periuk atau mungkin tempat berminum, kendi yang terbuat dari tanah.
Kalau sekarang mungkin udah tergantikan sama plastik. Pasir kuarsa itu adalah bahan baku untuk membuat kaca. Pasir kuarsa ini adalah bahan baku untuk membuat kaca, semen dan keramik. Kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Ini semua adalah barang tambang. Ingat, barang tambang tadi adalah barang yang tidak dapat diperbarui. Harus bijak untuk pemanfaatan. Inilah adalah pemanfaatan untuk kegiatan industri bahan tambang. Nah, sekarang kita pelajari tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, Pak Mus ambil contoh sumber daya alam yang ada di Yogyakarta. Sumber daya alam yang ada di Yogyakarta, contohnya Eko berasal dari provinsi daerah Yogyakarta. Sumber daya alam hayati yang ada di sekitar tempat tinggal Eko antara lain padi, ketela pohon, dan ikan. Padi dan ketela pohon dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, sedangkan ikan sebagai sumber protein hewani. Sumber daya alam non hayatinya antara lain granit, manggan, dan marmer. Granit, manggan, dan marmer banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, ini contoh sumber daya alam yang ada di provinsi Yogyakarta. Antara lain ada padi, ketela pohon, ikan. Kalau ketela pohon dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, ikannya sebagai sumber protein hewani, dan non hayatinya adalah batu, granit, manggan, dan marmer, digunakan sebagai bahan bangunan. Contoh selanjutnya Pak Mus ambil dari sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat. Uni berasal dari Sumatera Barat. Sumber daya alam hayati yang ada di sekitar tempat Uni antara lain ada durian, kina, dan jagung. Durian dan jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan kina sebagai obat malaria. Sumber daya alam non hayati di lingkungan Uni antara lain batu bara, grafit. Tahu grafit ya anak-anak sekalian? Grafit itu adalah bahan baku untuk membuat pensil, kapur, dan kapur. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar kereta api. Grafit dimanfaatkan sebagai bahan baku pensil, sedangkan kapur sebagai campuran bahan bangunan. Sekarang kita pelajari sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Penggolongan sumber daya alam tadi penelitiannya sudah, jenisnya sudah, sumber daya alam pemanfaatannya sudah, ini kan sumber daya alam menghasilkan pemasukan keuangan bagi negara. Jadi ini semua sumber daya alam ada di Indonesia. Semua ada di Indonesia, kemudian dimanfaatkan. Ini semua dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Sumber daya alam disediakan oleh alam, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan penghasilan keuangan baik bagi negara, pribadi maupun kelompok orang. Sudah untuk pemasukan keuangan. Jadi setelah disediakan oleh alam, diolah untuk kegiatan ekonomi, baru menghasilkan uang baik untuk negara maupun untuk pribadi. Alhamdulillah sudah selesai anak-anak sekalian. Itu tadi materi untuk pembelajaran 1, tema 9, subtema 2. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa paham dan mengerti yang sudah terangkan. Terus kemudian selanjutnya seperti biasa anak-anak sekalian mengerjakan tugas untuk membuka link yang kedua, yaitu tentang materi kelas 4. Di situ ada buku siswa, buku tema siswa, buku siswa. Di situ ada tugas-tugasnya, sekalian mana kerjakan di situ. Terus kemudian nanti setelah selesai dikerjakan, untuk pengerjaannya juga kamu lampirkan di situ ada referensinya untuk mencari mana tahu ada jawaban-jawabannya itu di bawah. Terus kemudian selanjutnya setelah tugas tadi dikerjakan, difoto dengan penerangan yang cukup. Setelah difoto kemudian masuk di Classroom lagi, tekan link yang ketiga. Tekan link yang ketiga yaitu unggah tugas. Nah, di situ setelah selesai unggah tugas, baru kemudian foto tadi diunggah di link yang ketiga. Nah, selanjutnya selesai teman-teman sekalian. Kalau kalian sudah mengunggahnya berarti tugas kalian sudah selesai.
tinggal menunggu nilainya. Terus kemudian mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu. Dan Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.